Oke, coba kita cek di halaman untuk utamanya di beranda, teman-teman dapat mendapatkan informasi tentang apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Adri, detail dari tentang platform KITK itu seperti apa, sampai dengan nanti di situ teman-teman bisa mendapatkan informasi kira-kira produk terbaru maupun produk terpopuler dalam arti platform karya teman-teman itu sudah berapa banyak yang mengakses dan juga melakukan aktivitas di detail produk teman-teman. Sehingga akan menampilkan di bagian beranda untuk informasi kategori karya terpopuler. Untuk kategorinya sendiri ada 10, teman-teman bisa dicek di bagian bawah. Di kategorinya di sini teman-teman bisa melihat, memastikan ketika membuat karya nanti jangan sampai salah memilih kategorinya. Di situ sudah ada deskripsi, contoh dari produk yang kira-kira sesuai dengan kategori, bisa teman-teman cek ulang. Sehingga jangan sampai salah untuk memilih kategorinya gitu ya. Oke, di proses masing sekolah maupun dari Jakarta, Bekasi dan sebagainya. Tujuannya apa? Barangkali nanti teman-teman pengen explore, menggali informasi wilayah saya itu mayoritas kira-kira apa aja ya karyanya, atau produk lokal dari wilayah saya kira-kira ada apa? Kira-kira bisa saya modifikasi kah untuk kita kembangkan karya-karya menjadi yang lebih maksimal lagi. Oke. Terus di FAQ di situ ada beberapa informasi yang teman-teman dapatkan. Kondisinya mungkin ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul, teman-teman bisa akses dan teman-teman bisa lihat juga apakah ada mungkin pertanyaan yang belum terjawab, teman-teman bisa nanti menghubungi lewat kontak yang sudah disediakan. Nanti teman-teman bisa menghubungin, akan direspon dari admin, kira-kira pertanyaan dari teman-teman. Kalau memang sudah terjawab dari FAQ-nya, maka teman-teman tidak perlu menghubungi admin, kita sarankan gitu ya. Oke, coba untuk di bagian pendaftaran. Di pendaftaran email tadi sudah saya sampaikan, terus ada nama lengkap, ada NISN yang 10 digit, dan juga terkait dengan passwordnya. Pastikan diingat dan dikonfirmasi passwordnya yang dimasukkan sudah sesuai. Nanti ketika teman-teman sudah berhasil melakukan pendaftaran, maka akan diminta untuk melakukan teman-teman kira-kira posisinya sekolahnya ada di mana. Contoh kalau SMK Negeri 54 Jakarta gitu ya, silahkan nanti setelah mendaftar, memasukkan boleh search by nama sekolahnya, atau kalau teman-teman ingin berdasarkan NPSN-nya itu juga bisa. Oke, boleh dicoba untuk register. Nanti teman-teman coba secara mandiri gitu ya. Terus untuk cara loginnya, oke kita tunggu sebentar ya teman-teman, sambil kita tunggu barangkali nanti bisa disiapkan data-data karyanya. Mungkin dari mulai logo dan sebagainya, informasi yang sudah disediakan di platform IG-nya direktorat bisa teman-teman siapkan sehingga nanti ketika sudah bisa mendaftar, teman-teman langsung bisa melakukan upload karya teman-teman semuanya gitu ya. Oke, kita cek untuk loginnya. Nanti kondisi login itu hanya menggunakan email sama password. Kalau melakukan lupa password, maka teman-teman di halaman utamanya juga sudah disediakan untuk memasukkan email. Untuk bagian operator, di sini memang kita sediakan untuk register, tetapi untuk akun operator sudah kita sediakan untuk masing-masing sekolah. Nanti untuk aksesnya itu sementara kita sinkronkan dari data Dapodik itu adalah menggunakan emailnya kepala sekolah.
dan untuk passwordnya adalah NPSN dari masing-masing sekolah. Jadi nanti Bapak Ibu dari kepala sekolah maupun dari masing operator sekolah itu bisa login menggunakan emailnya kepala sekolah dan passwordnya adalah NPSN. Dan mohon ketika sudah login untuk operator sekolah untuk bisa segera melakukan update passwordnya gitu ya. Jadi supaya tidak menggunakan password default dari NPSN masing-masing sekolah. Oke, kita lanjut untuk loginnya. Oke, kita coba untuk proses pengisian dulu. Oke, kalau sudah dilakukan register, maka teman-teman bisa melakukan cek di situ. Di sini ada informasi privasi data terkait dengan teman-teman baca dulu. Kenapa? Karena ketika teman-teman melakukan pendaftaran, di situ kita mengkolek informasi nama lengkap teman-teman, email, dan juga NISN. Yang dimana itu kita memang perlukan untuk kita kelola untuk supaya bisa berjalan untuk di platform. Tetapi secara aturan kita memang memastikan teman-teman menyetujui atau tidak informasi data itu untuk kita kelola. Kalau tidak, silahkan bisa diklik batal, maka otomatis teman-teman tidak akan bisa mengakses platform karena wajib sifatnya untuk menyetujui. Oke, kita setujui, terus kita daftar. Nah, di sini akan diminta untuk verifikasi OTP, sudah dikirimkan di email, bisa dicek. Nanti kita tunggu waktu OTP-nya kita limit juga ya. Jadi teman-teman mohon untuk tidak sering merequest karena kalau sudah 5 kali otomatis akan melakukan waktu tunggu kurang lebih bisa kita tentukan ada 1 hari supaya membatasi spam request register maupun lupa password gitu ya. Oke, kalau sudah kita verifikasi, kalau memang sudah benar maka akan menginformasikan tadi yang saya sampaikan, teman-teman akan diminta untuk memasukkan sekolah teman-teman. Bisa melakukan pencarian di situ, contoh di search saja nama sekolahnya. Di sini contohnya adalah SMK Telkom Malang muncul, atau teman-teman kalau mau searching berdasarkan NPSN juga silahkan. Kira-kira yang memudahkan dari teman-teman yang mana gitu ya. Oke, kita pilih terus kita simpan. Oke, kalau sudah statusnya ada informasi di atas berhasil terhubung ke SMK Telkom Malang. Yang dimana nanti kalau teman-teman cek di profile itu otomatis teman-teman joinnya ke SMK Telkom Malang. Kalau nanti saya udah lulus gitu kira-kira atau saya pindah sekolah, apakah bisa gitu untuk berpindah lokasi sekolahnya? Bisa, teman-teman silahkan masuk ke profile. Di profilnya, di pengaturan untuk sekolah, itu teman-teman bisa mengganti ke sekolahan yang lain. Barangkali teman-teman pindah karena ada kepentingan yang lain dan sebagainya, itu bisa dilakukan secara mandiri gitu ya. Oke, di kelola karya saya, di sini ada informasi statistik dan juga terkait dengan data-data karya teman-teman nanti yang sudah terbuat. Statusnya pertama kali membuat itu adalah masih dalam bentuk draft, teman-teman. Jadi teman-teman siswa, kalau statusnya masih draft, silahkan nanti di situ ada proses untuk ajukan validasi. Kalau barangkali memang sudah dinyatakan kalian merasa sudah benar nih data yang saya input, silahkan bisa diajukan validasinya. Tuh. Oke, ini coba kita buat karya barunya. Di sini ada beberapa informasi, nama karya, dan juga eh, merek, itu bedanya apa. Di situ sudah ada labelnya. Contoh kalau karya itu ada tentang kopi luwak dan sebagainya, tapi produk mereknya, namanya itu adalah brandingnya. Branding dari produk teman-teman itu apa? Contoh, di situ ada kopi Nusantara. Bisa jadi mungkin di situ ada edukatif. Oke, di kondisinya
Kondisinya teman-teman bisa ngisi di nama karya, contoh di situ buku Ruth Anna Saparasa, terus kategorinya bisa teman-teman cek. Kalau teman-teman merasa kategorinya belum yakin yang mana, bisa silahkan diklik yang di sebelah kanan ya. Ketika teman-teman ngeklik sebelah kanan, maka bagian field yang sebelah kiri itu akan otomatis terisi sesuai dengan yang teman-teman klik di sebelah kanan. Atau bahkan di sebelah kiri, kalau teman-teman geser di drop down-nya itu otomatis nanti kategori yang sebelah kanan itu akan juga ikut bergeser. Jadi akan mendapatkan informasi deskripsi dan juga informasi dari contoh karyanya supaya teman-teman bisa langsung yakin kira-kira karya saya atau produk saya itu masuknya kategori yang mana gitu ya. Oke, terus di bawah untuk mereknya contoh bisa diisi sesuai dengan milik teman-teman. Terus di sini ada harga minimal sama harga maksimal. Kita sediakan karena bisa jadi teman-teman memiliki packaging yang berbeda-beda. Contoh kalau kopi bisa jadi packaging kopinya itu ada yang size-nya 50 gram, ada yang size-nya 100 gram. Itu kan otomatis secara harga akan berbeda gitu kan ya. Atau yang ukuran bungkus kecil atau yang paket dan sebagainya itu kan bisa jadi harganya berbeda. Kalau teman-teman memiliki variasi harga seperti itu, maka silahkan bisa diisi range harga yang minimal sama maksimalnya. Tapi kalau ternyata mungkin produk kalian hanya satu harga saja, maka silahkan diisi yang bagian harga minimal. Yang harga maksimalnya tidak perlu diisi. Karena cuma hanya satu harga saja. Untuk satuan harga sendiri, di situ teman-teman sudah disediakan. Kalau memang dirasa belum mengcover kebutuhan satuan harga dari teman-teman, silahkan bisa memilih yang lainnya. Karena di lainnya, di situ teman-teman bisa menambahkan sendiri. Kira-kira satuan harga yang saya butuhkan apa? Apakah tadi yang saya sampaikan ada satuannya per 50 gram? Atau bahkan mungkin satuannya bisa data-data yang lain, itu silahkan bisa disesuaikan gitu ya. Oke, di filosofinya silahkan bisa teman-teman jelaskan filosofi, latar belakang dan juga deskripsi dari produk teman-teman. Tapi perlu dipahami di situ ada informasi bahwasannya maksimal karakter yang bisa diinputkan adalah 300. Jadi silahkan dicek kembali kalau merasa nanti karyanya teks informasinya itu lebih dari 300 karakter itu bisa disesuaikan kembali karena supaya secara tampilan layout dan sebagainya produk teman-teman itu bisa menarik gitu ya. Jadi tidak banyak yang teksnya. Dan teman-teman bisa ngecek juga ketika mengetikkan di Asia bagian fieldnya itu akan terdeteksi kira-kira sudah mengetikkan berapa banyak karakter yang sudah terinput. Oke, boleh diisi dulu, terus di bagian latar belakang, deskripsi, bisa diisikan sekalian. Oke, untuk informasi lokasi dan kontak. Di sini teman-teman, lokasi dan kontak itu adalah lokasi bisnisnya ya, sama kontak bisnis. Jangan disalahartikan, lokasinya nanti memilih sekolahannya. Kalau memang produknya itu lokasi bisnisnya di sekolahan silahkan bisa diisi sekolahan. Tapi kalau memang milik bisnisnya adalah di rumah tertentu kalian silahkan bisa diarahkan ke lokasi kalian. Dan juga kontaknya kita adalah menyarankan kontak WA bisnis bukan WA pribadi gitu ya. Sehingga mau bisa membedakan ketika ada transaksi dan lain sebagainya. Karena itu nanti akan menjadi acuan ketika ada orang lain atau industri yang mau melihat produk kalian itu bisa menghubungin atau menuju ke lokasi bisnis kalian sesuai dengan kondisi aslinya gitu ya. Terus di sini Google Maps silahkan nanti di copy Google Maps-nya, terus kondisi di NIB sama tahun NIB teman-teman tidak wajib untuk mengisi gitu ya. Kenapa? Kalau memang secara bisnis kalian belum terdaftar itu silahkan bisa dikosongin atau teman-teman juga mengisi menggunakan strip atau dash. Tuh, silahkan bisa disesuaikan. Untuk media produk di sini ada logo sama foto produknya. Perlu dibedakan kalau logo itu berarti adalah icon branding produk kalian itu seperti apa dan juga
produknya itu terkait dengan produk yang kalian buat, saya titip untuk produk sama foto logo, silahkan disesuaikan, dimenarikkan desainnya. Sehingga ketika orang lain melihat, itu akan merasa tertarik dengan produk kalian. Jangan sampai nanti produknya sudah menarik, bagus gitu ya, inovatif, tapi backgroundnya mungkin tidak sesuai dengan produk kalian atau produk kalian gambarnya warna putih tapi backgroundnya juga putih sehingga kan tidak bisa tampil secara maksimal itu. Terus ukurannya di situ ada ketentuannya 2 MB. Terus rasionya kita sarankan adalah 1:1. Kenapa kita membuatkan rasio 1:1? Karena secara layout di web platformnya itu adalah 1:1. Apakah kalau saya memasukkan 1:2 bisa? Bisa. Tapi nanti secara tampilan itu kurang akan maksimal karena secara ketentuannya tidak sesuai. Formatnya itu kita hanya menyediakan 3 format, ada PNG, JPG, sama WebP. Itu format gambar yang bisa teman-teman upload. Kalau memang mungkin ngefotonya dari produk kamera yang lain, ekstensinya silahkan bisa di-convert terlebih dahulu. Oke, bisa diisi untuk media produk sama foto produknya. Terus di media sosial, ini teman-teman sifatnya tidak wajib diisi ya. Tapi kita menyarankan untuk diisi. Supaya apa? Barangkali kalau di sini kan hanya tampilan logo sama satu foto produk gitu ya. Tapi padahal ada video testimoni, ada video cara penggunaan produk jasanya dan sebagainya, itu silahkan di-upload di sosial media teman-teman yang memang dikhususkan untuk bisnis teman-teman. Gitu ya. Dipastikan untuk sesuai dengan bisnis saja. Jangan dicampur dengan akun sosial pribadi. Supaya ketika orang lain melihat, itu langsung bisa terlihat secara produk teman-teman, bukan dari aktivitas sosial media teman pribadi. Oke, di situ diperhatikan maksimal karakternya adalah 100 panjangnya. Jadi kalau memang terlalu panjang silahkan disesuaikan. Dan perlu diperhatikan juga di situ kalau untuk fieldnya untuk Instagram itu wajib ngisinya adalah alamat Instagram. Jangan diisi dengan alamat facebook.com, maka akan muncul pesan bahwasannya alamat sosial media yang teman-teman masukkan itu tidak sesuai, itu ya. Kecuali kalau di bagian website itu teman-teman bisa ngisi secara URL bebas. Apakah websitenya nanti domainnya milik sendiri atau dari slash dari miliknya sekolah dan sebagainya, itu bisa teman-teman masukkan semuanya, tidak ada pattern yang ditentukan. Untuk toko online ini kita teman-teman bisa sampaikan, bisa dibuat menggunakan mungkin punya dari Shopee, Tokopedia, e-commerce yang lain, silahkan teman-teman bisa masukkan di sini. Untuk dimasukkan di URL-nya, pastikan kalau contoh kalau Shopee itu adalah yang short link-nya ya. Jadi yang di-share short link pendeknya, bukan yang link panjang. Oke, terus yang di anggota tim di sini kalau memang ada guru pembimbingnya, silahkan teman-teman bisa menambahkan nama guru pembimbingnya. Kalau tidak ada juga tidak perlu wajib dimasukkan. Barangkali itu kalian punya bisnis sendiri gitu ya dari grup teman-teman tanpa dibimbing gurunya. Jadi silahkan tanpa diklik tambahnya. Tapi kalau memang ada silahkan diklik tambahkan guru. Untuk anggota tim itu sifatnya opsional. Kalau teman-teman mengerjakan sendiri berarti tidak perlu menambahkan anggota tim. Tapi kalau bisnis teman-teman itu adalah dikerjakan secara bersama-sama, silahkan dimasukkan anggota yang lainnya. Ketika menambahkan, pastikan untuk NISN-nya itu sesuai dengan miliknya dari anggota teman-teman. Tujuannya apa? Ketika nanti akun dari teman-teman kalian itu baru mendaftar, itu bisa langsung ngeklaim produk karya yang sudah teman-teman tambahkan terlebih dahulu oleh mungkin dari ketua timnya yang menambahkan gitu ya, dari nanti anggotanya
karena belum daftar akun, setelah daftar dia bisa langsung ngeklaim karyanya tadi atau produknya. Oke, terus untuk pencarian siswanya, kalau sudah pernah terdaftar siswanya, berarti silahkan bisa nge-search saja berdasarkan namanya. Tapi kalau di search ternyata tidak muncul, itu berarti teman kalian belum melakukan pendaftaran di platform. Bisa menambahkan secara manual. Ada pilihannya siswa belum terdaftar. Bisa diklik di sini untuk bisa menambahkan nama dan juga NSN secara manual. Oke, coba diisi semua datanya, terus bisa diklik simpan. Oke, di sini tadi saya sampaikan ketika pertama kali teman-teman membuat, statusnya masih draft. Kalau memang kondisinya belum yakin, silahkan statusnya dipertahankan di draft dulu. Barangkali nanti mau dirubah dan sebagainya bisa teman-teman lakukan. Kalau memang sudah yakin, baru silahkan diajukan validasi atau diajukan produknya. Nanti ketika sudah diajukan, pihak sekolahan atau operator sekolah akan mengecek di bagian karya yang perlu divalidasi. Kalau memang ada nama kalian dan sekolah akan mengecek kira-kira produk yang kalian tayangkan itu sudah menarik atau belum, atau sudah sesuai atau belum. Kalau sudah, maka nanti bagian operator akan ngevalidasi dan teman-teman akan mendapatkan sertifikat sama badge-nya. Yang dimana nanti bisa disinkronkan ke digital skill badge. Ataupun teman-teman juga bisa ngesinkronkan ke LinkedIn teman-teman masing-masing gitu ya. Oke, coba ini diajukan. Oke, statusnya menunggu. Boleh dicek untuk di operatornya. Oke, kira-kira untuk tahapan teman-teman di karya seperti ini ya untuk proses pembuatannya. Dan untuk dikelola ulasan, teman-teman tujuannya apa kok ada kelola ulasan? Karena kalau ada orang lain merating produk teman-teman, mungkin ratingnya 1 sampai 3 gitu ya. Itu teman-teman bisa menentukan kira-kira rating nanti 1 sampai 3 itu tadi apakah mau saya tampilkan atau tidak. Itu ada ketentuannya. Dan bisa diklik secara satu persatu. Ataupun nanti kita sediakan secara terpusat data banyak gitu ya. Sehingga kalian bisa menentukan apakah mau ditayangkan atau tidak. Oke, terus di bagian sertifikat nanti ya di situ teman-teman bisa ngecek sertifikat yang sudah teman-teman dapatkan dan sebagainya. Itu untuk di sisi siswa. Kira-kira ini kita lanjutkan ke operator atau kita lempar? Kira-kira dari teman-teman ada yang mau ditanyakan? Untuk di sisi sebagai siswanya dulu. Oke, oke, silahkan. Perkenalkan, nama saya Faik Zahran Arsyad. Saya ingin bertanya, apabila seorang siswa atau siswi SMK sudah mengupload dan apa itu prosesnya menunggu verifikasi ya Kak. Ya. Nah, apakah bisa foto tersebut bisa diubah saat sudah proses verifikasi atau tidak bisa? Jadi permanen gitu fotonya. Terima kasih Kak. Oke, terima kasih. Menizin untuk kalau teman-teman sudah statusnya tervalidasi gitu ya, apakah datanya bisa dirubah lagi? Bisa. Tapi ketika nanti dirubah oleh teman-teman, statusnya akan kembali ke mode draft. Jadi harus perlu diajukan ulang lagi. Kalau memang pihak sekolah ketika perubahan itu dirasa belum sesuai, maka ya perlu dirubah kembali catatan yang diberikan oleh operator sekolah. Kalau memang operator sekolah menyatakan sudah perubahan yang barusan diupdate nggak ada masalah, sekolah akan nge-approve lagi dan bisa tayang lagi produk yang sudah diedit ulang tadi, gitu ya. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir kalau memang sudah tervalidasi dan memang merasa nanti ke depannya, oh saya sudah ada produk gambar terbarunya atau mungkin gambar branding dari produknya saya punya update gitu.
silahkan, mau diupdate boleh. Atau mungkin tokonya mau diupdate lagi juga silahkan. Barangkali akun yang lama di tokonya kena suspend dan sebagainya bisa mengupdate juga. Tetapi perlu diingat ketika melakukan perubahan itu akan perlu namanya validasi ulang dari operator untuk memastikan data yang di-upload tadi atau diedit ulang itu sudah sesuai atau belum.